Arep tuh. Oh jenengan pernah jagoan terpilih kali. Gua ya kayak kelingan gitu. Pas jajan ngomong. Lah iki sisi kopi iki to. Nggih. Iki to. Ya ora ketelah HP serasa cek. Zaman saiki iki HP itu perlu, Pak. Nah iki. Harus mengikuti perkembangan. Jadi peradaban. Peradaban itu jangan ditolak tapi diikuti. Makanya pinter apa orane menungso ki kan candane setunggal. Gunakno akalmu. Kale jagongane Pak ya. Kale sinau nggih Pak. Mboten napa-napa. Kale pengalaman. Kula arep ngene. Kula nyeluk jenengan kakang jan ya. Walah ora wis jeruk napa-napa wis 50 kacek, 50 Mas 50 tok. meh 50. Mas 50. Berarti sak 50 dari ngenten ngono ya. Nggih Mas 50. Oh berarti kakang jenengan. Kacekane kakang Mas. Jane Mas. Lahiran bisa. Mas 50 ya 50 lah ya jane. Kakange nyeluk Pak ya ora patut. Oh ya Pak ya mboten napa-napa lho. Wah nek kene yo gak jadi Pak lho. Karena berseragam dia celuk bapak. Engko nek seragam celuk Mas ngono ae. Ngono ae ya. Lah ya nek kene ukurannya yo. Di ngono. Di. Oke, kita manggil Pak itu karena menghormati seragamnya. Makane nggih seragam ngoten ya Pak ya. Seragamnya dihormati. Ora kaya oknum-oknum kuwi. Nganyelke kuwi. Iki bener-bener. Oknum-oknum kuwi nganyelke. Niki tak live-ne, Pak. Tak wejange oknum wonten lho. Diketoke wajah jenengan mboten? Kan? Mboten sah. Cukup kita berdua yang tahu ya Pak ya. Tidak usah dimasukkan HP, tidak usah privasi. Mudeng ora privasi. Ora mudeng mudar kono. Iki malam Minggu, Sukoharjo udan. Nggak mau sore, iki sore udan. Nggak usah tanya tempatnya di mana. Apa orang mudeng privasi? Bahasa privasi. Aku amit saya buat tak ambil foto sana ya. Monggo Pak. Tak ambil foto sana, tak kita dari sini aja. Nggih Pak. Siap Pak. Foto napa video Pak? Apa? Foto napa video? Foto, namun situasi Kula aja. kinten nek Situasi. kula kinten nek video terus aku meneng Lho, Pak. serasa keren-keren. Alah mboten usah. Saiki tampang keren ra gablek duit yo kedua kok. Gak usah keren-keren bos, ayo bos. Zaman saiki kok keren-keren gopo. Ora gablek duit kok. Mending kaos oblong wong ngene iki ya. Iki keren-keren ra duit. Lah iki bapake keren ra gablek Ora duit. duit. Ora kok ngendake iki ora iki nek bahasa kuwi nek kowe ra iso nyerna pikiranmu dikira aku ngenyek bapak. Dikira pikiranmu nek ra padang. Aku bahasa ngene iki dikira ngenyek bapak. Pikiranmu lho sing rusak iki. Oknum-oknum kuwi lho. Jarum super temare cocok. Asli Gianto. Ayo di komen, jangan lali di komen. Jangan lupa di komen. Komen sakmu bebas. Oknum-oknum ya asli kate ta. Wis udut. Sepenting iso udut. Lah aku nyebut oknum karena saya tahu. Kalau saya menyebutkan nama, oh kena pasal. Makanya saya bilang oknum. Kalau ada yang tersindir dengan kata-kata saya, ya kuwi oknume bajingan nih. Sikate ngono aja lagu. Nggak usah tanya lokasinya di mana, yang penting gue nonton aku ae gitu. Oh intelijen kok dudu aku lokasi, jenenge dudu intelijen. Kok. Nih, Ya kowe ditonton mau akeh berarti.
Enggak ada, enggak, wajah jenengan enggak ada, Pak. Oh, iya. Paling hanya terdengar suaranya. Aja di-upload. Aja di-upload. Wajah jenengan Iya, enggak. maaf. Ya. Cuman terdengar suaranya. Ya, Loh, ngono lho, Pak. Iya. Yang penting kan saya tidak menjelekkan Bapak. Yang penting gini loh. Aku mau ngelaknya ini om itu Lah makane niku tepak. Malam minggu biyen maton iki. Malam minggu guyon maton iku ra mudeng oknum-oknum wis. Aku bola-bali ngomong karo kowe to. Jagongan model kaya ngene iki ning Amerika ora enek. Pekok iki. Kowe iki dadi wong jo pokok-pokok ngono lho, Cak. Dadi wong Indonesia pokok-pokokmu ngono lho. Kowe iki nek pekok diles-iles oknum-oknum kuwi. Tenan, kowe nek pekok diles-iles oknum-oknum lho. Dadi wong aja pokok-pokok. Pokoknya saya jaga privasi Bapak. Kalau tidak percaya, tonton yang media sosial. Tidak ada wajah Bapak. Adanya hanya suara. Wah, juragane properti. Ada apa lagi, Bos? Masalah dari Medan hadir, ada apa? Kayak karyawan ya. Karyawan ini karyawan sapa wong edan iki. Masalah ada berita apa, teko apa bebas Renio. Iki sing dibahas apa no? Iki bahasa oknum-oknum kuwi ya. Oknum-oknum. Oknum mudeng ora, bahasa oknum, ora mudeng mudi arah kono. Makanya kowe iki tak pinterke bahasa oknum itu bagaimana. Makanya kowe aja nyebut instansine, sebut oknume. Gitu. Kowe nek nyalane Pak polisi aja nyalake polisine, salah kok oknum polisinya. Kowe nek nyalake polisi berarti menyebutkan instansinya. Ngono lho, tak kandhani kuwi gen pinter kuwi. Sebut oknum. Oknum polisi ngono lho. Kuwi gen pinter kuwi iki. Kuwi cara anu gak kena pasal. Tak warai cerdas kuwi iki. Oh, nyebut polisi ya, berarti nyebut ke instansinya. Oknumnya, oknum polisi ngono. Tak kandhani kowe cah. Kacau ngomong wae. Makanya mbahmu melingile ilat kuwi gamanmu dhewe. Lho. Kowe salah ngomong, ya kuwi ilatmu gamanmu dhewe. Iki mudeng ora. Ilat kuwi gamanmu dhewe welinge mbae ngono. Itu petuahnya orang dulu. Makanya ilatmu kuwi dijogo. Lah piye carane jogo? Kowe sinau wae. Ada apa Mas Josan Mando? Penonton oke ini Pak. Penontonnya banyak Pak. Yang komen banyak. Yang komen banyak. Niki tegesane kula suka nang mriki mriki kula suka ketong sama Pak. Oh, bener kono belum berjuara apa? Langsung neng banyu. Blo ana banyune. Lapor aja jek karo komen karo pirang-pirang karo sapa to kuwi. Makanya para warga netizen iki kalau kamu tidak tahu kronologinya di lokasi, kowe iku rasa kok cangkem. Netizen kuwi kalau kamu tidak tahu situasinya, tidak tahu kronologinya, kamu diam saja. Ora usah kemruwu. Paribasane enek maling tak ceritani ya Pak. Ada maling. Terus orang banyak teriak-teriak maling. Kowe melu-melu ngeprui. Ya kowe iki salah. Seharusnya disidak dulu dia maling karena apa? Dia nyolong karena apa dulu? Sebabnya apa dia mencuri? Ojo langsung mbok keprui, salah kowe. Loh, aku bukannya membela pencuri ora. Siapa tahu dia mencuri karena terpaksa, anaknya kelaparan. Dia terpaksa mencuri. Makanya nek wong teriak-teriak maling-maling ngono kae aja melu-melu ngepruki kowe. Salah itu. Kan dia ini bisa jadi dia mencuri hanya sekali itu aja Pak ya. Mencuri sekali itu aja adalah apes Pak.
Karena dia mencuri suatu alasan yang kuat. Anaknya keluwen, wetenge selak. Karena orang tua kan bertanggung jawab melindungi anaknya, Pak. Kadang-kadang kan kita tidak tahu ya, Pak, nggih. Wong karena terpaksa gitu mencuri karena penggaweane atau bagaimana kan kita tidak tahu. Makanya kita coba kopruki. Jangan main hukum sendiri. Ngono kuwi keprok dia semua kok. Ngono kok ngaji kok endi iki. Ana wong teriak maling kok melu-melu ngepruki maling. Waalaikumsalam Mas Haryanto, Mas Tri. Iki tak kandhani iki, aja ngono kuwi. Bukan berarti saya melindungi pencuri, bukan. Maksudnya arepku iki aja elon-elon ngono lho. Kita itu prasangka baik. Siapa tahu dia mencuri hanya sekali itu aja demi melindungi anaknya yang kelaparan ngono lho, Mas. Aja terembak kepruki otomatis memutus rantai kehidupannya mereka. Mateni penggaweane kono. Lah mbok kepruki anyar. Nah inilah terjadi di kalangan masyarakat warga Indonesia, Pak. Terjadi seperti itu, Pak. Makanya kalau aku juga nanu loh, Pak ya. Kalau kita kan bukan berhaknya ya, Pak ya, memukuli kan itu wewenangnya Bapak kepolisian itu. Kadang-kadang kita berbuat seperti itu dikira lindungi maling ya, Pak ya. Dikira lindungi maling. Ampun Pak, ampun tunggu tiga di Pak Sopo. Kenapa-napa, Pak? Saya menghormati seragam panjenengan. Kula menghormati seragam panjenengan. Kudune aku ya oknum buat ae. Loh, aku ya oknum, Pak. Oknum iki siapa saja. Aku tuh oknum buat ae orang ganti seragam buat ae. Saya juga oknum. Oknum itu siapa saja. Lah kowe tersindir dengan kata-kataku misalnya. Oh berarti kowe iki oknume. Aku kok nyebutke jenengmu kowe. Keprok dia semua. Nah, coba kowe gak nonton live streamingku. Ora pinter-pinter kowe tambah goblok kowe. Nah, coba kowe gak nonton aku. Gobloknya selawase. Tak kandhani kowe kuwi. Ada pertanyaan? Tekan apa? Lah ngono. Tekan apa? Warganet iki senengane melu-melu wae, ikut-ikutan saja. Dikandani to. Aku wis bola-bali ngandani lho, Pak. Paribasane acara iki televisi umpamane. Kalau kamu tidak suka dengan acaranya kan tinggal pindah channelnya. Ganti channelnya apa yang kamu suka. Nek ora seneng kabeh channelnya, ya wis, rasa mbok banding TV-ne, rasa mbok unen-unene stasiun TV-ne, cukup matikan aja TV-nya. Itu cara bijak, ora sakau kan cangkem we. Nek ora seneng pacen ana TV-ne. Wis penak to. Pikiranmu ora ruwet, kowe ndak ada musuh, enak hidup itu. Mudeng ora kowe? Kowe mudeng ora? Oknum kuwi. Wadahnya. Makanya kan kalau dari tadi kan menghormati gitu Pak. Sampai kalau bilang Pak, kalau dari bareng isak bunyi-bunyi nggak kucap lah itu. Bahkan karena saya menghormati, Pak. Kayaknya sopo iki, mengerti sopo iki. Kowe pedhos iki kene. Saya bukan takut sama Bapak, saya itu menghormati. Beda lah Pak, wedi kalau menghormati beda loh Pak. Lah ini terjadi di masyarakat. Saya itu bukannya takut, menghormati loh. Sekarang logikanya kita di lingkungan keluarga aja Pak. Di keluarga saja misalnya kita takut sama istri kan bukan berarti terus ngene-ngene mboten. Kadang-kadang wong lanang bantu mbah-mbah masak dikira wedi karo sing wedok. Loh, kebanyakan masyarakat begitu kan. Loh, saya itu bukan takut sama bojoku. Aku ki menghormati istriku. Lah nek aku sebupawan itu bukan berarti itu haknya istrinya loh.
Haknya wanita itu 3 loh. Hak wanita itu 3 loh, Pak. Apa? Kowe mudeng ora kowe? Hak wanita 3, mudeng ora? Haknya wanita 3. Apa? Ngerti ora kowe? 1 melayani suami, 2 kuwi. Sing kedua engko nyanggon aku ora tak ngeki rokok sik kaget tak kandhani ya. Perempuan bekerja itu bukan haknya. Bukan. Iki mudeng ora. Pokok-pokok kuwi. Perempuan itu haknya 3. Niki cara mindset berpikir ngeten, Pak. Misalnya ada perempuan membantu perekonomian suaminya. Misalnya ada nggih, terjadi di masyarakat ngoten niku nggih. Lah, perempuan itu nek bantu ekonomimu, kamu sebagai laki-laki suaminya seharusnya berterima kasih sama istrinya. Bukan malah leda-ledi nyambutmu gawe. Seharusnya malah kamu tambah giat bekerja. Aku izin karo bojoku kok ekonomiku dibantu, kan ngoten. Sebenarnya masalah mencari makan itu haknya suaminya. Wah, Pak Abdul, ini dari Kopassus melihat pembahasan hukum tegas, pinter, cerdas, bodoh diajari Gus Komandan, sejatinya netizen yang negatif itu yang perlu digembleng. Seharusnya itu tugas jenengan, Pak. Ya Allah. Iki Kopassus ngendi sih? Kandang menjangan apa ngendi lho? Pak, sekali-sekali diundang yang kandang menjangan, Pak. Pak, sikate oknum-oknum kuwi, Pak. Greget aku. Saya bukannya takut sama Bapak, saya menghormati seragam Bapak. Ngoten, Pak. Saya hormati, Pak, seragamnya. Ini warga Indonesia kalau tidak dicerdaskan, Pak, lama-lama bisa bercerai-berai, Pak. Ngerti lho, Pak. Kalau tidak dicerdaskan, tidak diberi pengertian, akhirnya terjadi di dalam masyarakat seperti itu, Pak. Mari bahasanya netizen itu kan dia komen berdasarkan apa yang dia lihat di video. Tidak tahu kronologinya di lapangan seperti apa. Para netizen itu kalau melihat video kan dia komennya seolah-olah dia itu Mahadewa. Dia tidak tahu kronologinya di lapangan seperti apa. Tidak tahu. Nah makanya ini pembelajaran kan. Wes. Sekalipun ada video telanjang saja, Pak. Saya itu tidak pernah itu menjelek-jelekkan video telanjang itu. Udah dibilangin dari tadi. Kalau kamu tidak suka, tinggal pindah channelnya. Jangan menjelek-jelekkan orang yang telanjang di video tadi. Jangan. Wis tak kandhani to. Kowe nek ra seneng karo video kuwi, cukup rasa nonton atau dimatikan aja. Nah ngapain kamu komen hujat-hujatan? Seolah-olah kamu itu Mahadewa. Ya, yang terjadi netizen seperti itu, Pak. Aku anyel lho ngene iki. Nggak pernah, Pak, saya itu penggiat media sosial. Anak wong udo sekalipun, ada orang mesum sekalipun, nggak pernah saya itu komen, Pak. Nggak pernah saya itu menjelek-jelekan video itu. Udah tak bilangin dari tadi, kalau kamu nggak suka, jangan ditonton videonya. Cukup pindah video apa yang kamu suka. Kalau tidak suka dengan semuanya, cukup matikan HP-nya. Nggak usah komen yang tidak-tidak. Loh, inilah netizen-netizen Indonesia itu perlu belajar. Jangan asal komen. Komentar-komentar jenengan itu mengandung sifat huru-hara, sifat mengadu domba. Komen-komen jenengan ini loh. Netizen ini loh. Sok paling bener, sok paling dia itu paling baik. Sekarang dipikir, Pak,
wong sak dunia iki didadekke apik, ora iso, Pak. Mboten saged. Orang yang baik bagaimana? Bisa menghormati, Pak. Jarang-jarang ada masyarakat bisa menghormati. Jarang-jarang, ya ada tapi lawannya 1:1000. Rata-rata mengikuti. Nek cara bahasane ngono, nek cara kewan itu bebek. Bebek kuwi ndak duwe pendirian. Bebeknya mbok giring, mbok cemplungne jurang. Kabeh nyemplung jurang. Bebek kuwi. Makanya Gusti Allah gawe bebek kuwi aja mbok tiru kelakuannya bebek. Loh, inilah terjadi di netizen sekarang ini. Padahal video viral barusan tentang Ustadz Yusuf Mansur. Oke, Ustadz JM. Kalau ada Pak Ustadz begitu, kamu jangan komen seolah-olah kamu itu Mahdi, Pak. Semua orang punya kesalahan. Jangankan Ustadz Yusuf Mansur, Pak. Nah, Kanjeng Nabi Rasulullah saja pernah berbuat salah loh, Pak. Kanjeng Nabi junjungan kita loh. Nah, ini masyarakat tidak mau belajar. Jangankan Ustadz Yusuf Mansur, Kanjeng Nabi Rasulullah saja itu punya salah. Saya pernah komen sekali di channel siapa itu di YouTube itu, Mas, jangan menyebar video yang mengandung huru hara. Sebelum masnya itu tabayun ke rumahnya Ustadz Yusuf Mansur. Kalau kamu sudah tabayun ke rumahnya beliau, silakan kamu keluar-keluar di luar. Kalau kamu belum tabayun, jangan keluar-keluar di media sosial. Nanti akan mengundang huru hara itu. Nanti orang akan menimbulkan kebencian sama Ustadz Yusuf Mansur. Yang tadinya suka, terus ada video itu berbalik arah menjadi benci. Karena videomu itu. Tolonglah para YouTuber itu, semua orang punya salah, Mas. Misalnya kowe borokmu kuwi di medsosnya genting ngono, apakah kamu tidak sakit hati? Semua orang punya borok. Para YouTuber yang terhormat. Dan delalah dalam keadaan itu Ustadz Yusuf Mansur mungkin lupa. Dia mungkin apa kan saya tidak tahu prasangka baik. Dan saya bukannya membela Ustadz Yusuf Mansur, tidak. Cobalah para kreator video itu belajar kembali begitu. Orang semua punya salah, punya kejelekan, Pak. Paribasane jeleknya jenengan tak umbar, marah ndak jenengan? Marah, Pak. Dan saya sendiri juga punya kebobrokan, Pak. Ngoten lho. Kan di hadis nerangke niku. Kalau kamu menutup aib saudaramu, aibmu sendiri akan ditutup oleh Gusti Allah. Belajarlah untuk menutup aib saudaramu. Ngoten lho. Sedulur-sedulur para netizen yang terhormat. Mbok kowe belajar dulu lah seperti itu loh. Nganyel kewe nek dikandhani dikira aku membela Ustadz UM. Saya itu bukannya membela, Mas. Semua orang punya salah. Bahkan Kanjeng Nabi Rasulullah saja itu juga punya salah. Tidak kayak apa itu orang-orang sekarang. Aku kadang miris melihat video itu, Pak. Ya piye ya, sebagai menungso nek aib dumbar di mana-mana kan ya itu juga ndak baik menurut ajaran agama kan. Kata, Pak. Lah kan kula mboten mengadu domba sifatnya. Istilahnya ampun lah, menungso iki kabeh punya salah. Dan salahnya menungso kan ya ngoten iku lah. Makanya kan tutuplah aib saudaramu. Ngoten niku, Pak. Jangan lupa Deser Pak Abdul. Pak Komandan. Kopassus itu lawannya 1:10 loh, Cah. Mbak tentara ini. Komando pasukan khusus itu kan mbak tentara. Takerane siji, tentara 10. Asrane ngoten, Pak. Kopassus kan ngono. Satu orang Kopassus itu melawan 10 tentara biasa, menang Kopassus itu.
Takerane ngono nek dadi pasukan elit. Pasukan elit itu pilihan. Komando jeneng komando pasukan khusus. Terpilih. Lah nek Kopassus kon bocorke rahasiane ya mutar negara lho. Paribasane nek Kopassus siji di medan peperangan. Dia ketangkep musuh. Disuruh menyebutkan di mana anggotamu, di mana tempat anumu, nek diomongke ya mudar kabeh lho. Kalau bisa rahasia itu lebih baik saya mati. Tembak saja aku. Nek kon dudoke markas teman-temanku. Bunuh saya. Semboyane Kopassus lebih baik saya mati di medan laga daripada saya mati di tempat tidur. Semboyane kira-kira ngoten lho Pak nggih. Lebih baik saya mati di medan laga daripada saya mati di tempat tidur. Kira-kira begitu ya Pak. Kira-kira Pak. Itu hanya gambaran loh Pak. Coba bayangkan Pak, kalau wong sak Indonesia pemikirannya seperti saya Pak, wah cinta damai Pak, ora enek padudan, kok ngopo toh? Enak duduk bersama ngeten iki. Dadi wong sing merangkul, pas seduluran, dirangkul sedaya. Pak Komandan ini jadi nonton baik kon komen kok malah Pak Wi komen no. Ngonek sampai dalanmu ngarepan Kopassus itu tak liwati lho Pak. Maksudnya lewat jalan raya Solo Jogja kok. Ya kan lewat Kopassus. Pak, iki aja nesu ya Pak ya. Aja nesu lho, aku ki wong guyon lho, Pak. Aku kadang-kadang lewat dalan Gunung Pasir kadang-kadang ya anyel, Pak. Anyele opo? Duglekane wek. Aja nesu lho, Pak, iki mau guyon. Ngarep kandang menjangan iki lho. Wih, iki duglekan tok, Pak. Iki mengguyon Pak. Wah, komandan ini lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Lah podo ae kan ngono Pak. Gue becek aku mati di medan laga daripada aku mati di tempat tidur. Ya kuwi apa Pak? Tujuannya ya padha. Pak. Kalau diundang neng jero Kopassus ngono lho. Dikai semangat mental baja. Orang menjadi bangkit itu karena semangat. Motivasi, Pak. Jadi orang bisa bangkit. Ngoten. Jadi Indonesia itu butuh seorang motivator. Biar orang itu bangkit. Ngoten niku. Masalah pati urip kan Gusti Allah sing ngatur, Pak. Sepenting awake dhewe usaha. Mati urip ora ngerti, sepenting usaha. Ning cak kono kae ndek niatan pengen mati, Pak. Wah, bajingan. Lah kuwi berarti gak percaya Tuhan. Nek cak kono kae ndek niatan pengen mati. Oh, berarti cak kae ora iman kae, pekok ya ngono. Saedan-edane menungso ya ngono kuwi. Kata-kata seperti itu tuh paling dibenci Tuhan. Jangan bilang seperti itu. Wes aku tak mati bae. Lah pekok. Pati urip sing gawe Gusti Allah. Sepenting obao. Aku ngene nek ngomong ngene iki, Pak. Aku mbah ditwabrak sumber kencana mbah nyemplung jurang aku ora ngerti. Kan ndak tahu. Mati uripku ora ngerti aku. Wong sesuk aku mati ya saya ndak tahu. Sepenting saya ndak punya pikiran saya untuk bunuh diri, pikiran picik. Itu paling dibenci oleh Tuhan seperti itu.
Ngoten niku Mas. Jangan sekali-sekali bilang seperti itu Mas. Putus asa itu paling dibenci Tuhan Mas. Tidak ada ampunan itu Mas. Orang berputus asa itu tidak ada ampunan dari Tuhan. Walaupun dosa syirik itu diampuni, tapi dosa yang tidak diampuni, kamu mendurhakai Tuhan. Orang yang berputus asa itu tidak ada ampunannya Pak. Wis ra enek kitab ampunane piye saenek. Nerangke kuwi gak enek. Soalnya nek orang berputus asa itu Tuhan memalingkan muka kok. Dia tidak suka melihat orang-orang seperti itu kok. Gak seneng Pak. Walaupun kita menyembah selain beliau diampuni kok. Kita menyembah selain Tuhan kuwi diampuni kok. Dene dosa kuwi sak modarmu sing ngampuni sapa? Iya Mas Parjo. Jangan sekali-sekali bilang seperti itu Mas. Sak urip pahite urip kaya ngopo? Hadapi Mas. Wong jeneng urip kadang penak, kadang rekoso nggih Pak. Ya kadang enak, kadang rekoso, itu siklus kehidupan. Mungkin dalam posisi pandemi ini kan golek pangan rekoso. Wis siklus. Makanya siklus itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan zaman. Kamu itu harus mengikuti kan ngoten toh. Nek kowe pengen juga gampang sebenarnya, Pak. Jane gampang banget nek kowe pengen kaya, tak kandhani. Makanya nek kowe pengen kaya, belajar dari sejarah. Apa sejarah ya kan ngono. Sejarah nenek moyang kita banyak, Pak. Nek pengen juga itu gampang banget. Apalagi dikombinasi di zaman sekarang. Sego bancak niki iso marai sugih lho, Pak. Nggih. Dikembangke sego bancakan wong warisan kuliner, dari warisan mbah iku akeh banget. Kamu kembangkan di zaman sekarang, iso dadi juragan kowe. Iki piye to? Indonesia itu kaya dengan beraneka macam, Mas. Makanya otakmu guna kok. Coba bayangkan Pak Komandan ya. Mbak dhisik iki nek cara akal. Tank karo bambu runcing kok bisa menang bambu runcing? Logika dari mana itu, Pak? Zaman dhisik lho, Pak. Nek mbae ora nggunakake akale, saya rasa tank karo bambu runcing kok bisa menang bambu runcing lah ya goblok to nek cara akal kan. Makanya mbahmu nggunakne akale iki. Bagaimana caranya supaya ngalahke tank? Lah mbahmu menciptakan perang gerilya. Lah perang gerilya itu yang menciptakan itu mbahmu. Ora Rembo, pokoknya Rembo itu meniru. Lah makanya difilmkan Rembo 1 sampai Rembo 5 kae. Dia menggunakan strategi meniru gaya peperangan mbahmu. Rembo kae. Coba nek Rembo ra nggunakake uteke. Ha mosok iso ngalahke batalion pasukan elit. Lah sing lawan Rembo kae pasukan elit kabeh lho. Tapi Rembo menggunakan otaknya. Bagaimana saya bisa mengalahkan segitu banyak batalion? Mungsuhe kok pasus kabeh lho kae. Lah kok pasus kan pasukan elit. Lah wong-wong saiki kok nggunakake okol kuwi yo tetep kowe dilides karo bangsa kono goblok kuwi. Cintailah warisan budayamu. Kalau kamu pengen kaya itu mudah sekali. Sego bancakan ini kreasinen dimodifikasi dengan zaman sekarang. Mungkin bisa dikemas dengan sebuah box. Dadi sego nasi box ngoten niku nanti digini-gini dikelola dengan baik. Lho iso dadi juragan kowe. Pekok nganyel kae. Makanya aku karo mejang bapak iki, biar anaknya bapak itu menciptakan sebuah karya. Jangan mencari pekerjaan, Pak, ciptakan sebuah karya. Bagaimana karya itu bisa digemari orang, diikuti orang, nek iso nyerap pekerjaan. Bukan mencari pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan, Pak, lahan itu terbatas, Pak.
Yang mencari pekerjaan itu banyak, yang menciptakan pekerjaan itu jarang-jarang. Kalau bisa ciptakan pekerjaan. Ya bagaimana caranya? Uri-urinan warisan yang baik. Warisan yang baik itu diuri-uri, dikelola dengan baik, bisa dadi jelagan. Nggak usah perlu modal, jangan. Kowe dimodali karo Gusti Allah tangan, dengkul. Kowe nek sampai Gusti Allah ngomong, sampai kowe ngomong ora di modal Gusti Allah krungu. Bisa diamuk kowe. Ya mungkin itu buat pengalaman ya Pak nggih. Ciptakan lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana caranya? Kita belajar. Warisan yang baik weh banget Pak. Dari kuliner, dari sapa wae lah oke banget. Bisa sugih dengan warisan itu. Bisa jadi pengusaha catering dan sebagainya. Bos lho. Nggih toh? Nek pinter gini ya. Makanya saya tadi cerita Pak sebelum lab kan, kalau sampai mentak gembel, tegesan tak suruti. Kalau syukur alhamdulillah Pak, saya sudah diwongke lah ngono. Itu cerita masa lalu seperti itu. Makanya cerita-cerita saya itu jadikan motivasi buat panjenengan Mas Soleh, Mas Agung Samudro. Doa saja tidak cukup Pak, harus disertai dengan ikhtiar yang kuat. Nek gurung ngotok, lah Pak, sak modarmu lho. Lah itu tembung bae ngaten kok. Anggere kowe obah mesti mamah. Genah kuwi. Nah, bagaimana caranya? Mindset pikiranmu itu jalan kan ngono. Lah makanya kowe belajar loh. Coba nek bangsane sekarang itu tidak lupa akan sejarahnya. Indonesia itu kaya raya, Mas. Ya genah, Pak. Tidak ada yang sekaya raya Indonesia itu enek. Aku kadang-kadang guyu loh Pak, wong golek gawean itu bukan berarti saya merendahkan mereka, itu enggak. Kenapa kok ora iso belajar otaknya kok enggak bisa begini? Saking mungkin dia enggak belum tahu mungkin. Nek gelem menciptakan itu Pak, lho lah sego banyakan kuwi digoleki wong lho. Enggak, diburu orang, malah juragan-juragan itu pengen makan itu. Mungkin nanti ini sama keluarganya, mungkin dimasak dengan ingkung dan sebagainya. Oke banget. Ngoten niku, Mas. Iki ramu yo. Aja ngomong wae lah kowe wis susah dasmu kuwi aku jere payaku yo rekoso juan. Mas. Aja mandang saya hari ini, Mas. Bagaimana sih pikiran you? Saya bisa begini ya berkat usaha. Baru Gusti Allah bilang kun fayakun. Lho makane stiker ning ngene. Makane kowe ayat kuwi tandakno manjada wajada. Lho manjada wajada apa artine? Barang siapa yang bersungguh-sungguh kata Allah akan aku beri kemudahan. Langsung deh turun ayat kun fayakun. Kalau aku bilang jadi, jadilah. Siapa yang menghalangi aku kata Allah. Ngoten niku Pak, itu untuk motivasi menggugah aura semangat anak-anak panjenengan. Biar dia itu kreasi, Pak. Masa muda kita menanam, tua kita memetik hasilnya. Ngoten niku prinsip niku. Nah orang-orang sekarang mindset pikirannya dibalik. Masa muda buat foya-foya, tua menderita. Salah. Masa muda itu buatlah menanam. Kon tuwek baru memetik hasilnya. Lah piye carane memetik hasilnya gelo? Ayo caneng mall. Ayo jajan yang restoran. Yuk kita nikmati. Ya itulah itu bukan pamer. Loh, saya itu memetik hasilnya kok. Kan kalau aku cerita Pak, masa muda saya buat begini-gini. Sekarang saya giliran tua. Saya menikmati hasilnya dong. Saya bukannya pamer, bukannya riak, bukannya sombong. Saya itu menikmati. Kok wong nek ra diutek iki gunane iki lho. Sekarang nek urip rekoso, tua menderita,
ojo mbok salahke Tuhan. Kalau kamu nyalahke Tuhan salah. Pikiranmu dandanono. Nah, ekonomimu tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, ekonomimu tergeser oleh Cina, ya aja nyalahke Cina. Nah, sebab wong yang pribumi peka. Coba nak wong pribumi itu cerdas. Ora mungkin tergeser, ndak. Pikiranmu gunakno iki lho. Cintailah budayamu. Kamu boleh mencintai budayanya orang asing, boleh. Tapi kamu jangan lupa akan budayamu sendiri. Kita Pak Klo ciptakne budaya kan ini lho, catane bisa. Kan Klo ngeten iki ngembang, kolaborasi dengan sekarang. Zaman dulu belum ada apa, yo tak padukan dengan ini loh. Jadi deh. Loh, baru Gusti Allah. Aku ngerti nek rezeki sing ngake Gusti. Tapi nek kowe gak gelem usaha, ya padha wae. Ndonga sak mudarmu to. Ora dituduhane. Malah kowe diguyu karo malaikat Jibril kalau Mikail, Israil dan sebagainya malah cengengesan. Apa saiki aku ya kecut iki. Aku kecut apa tak? Oh, monggo, siap Pak. Ah, siap. Apa-apa. Mungkin anu melih ngoten. Apa tadi? Nggih Pak, siap Pak. Aku siadang lu kurung wong akeh iki. Boten. Ada apa Mas Solet? Mas Agung Samudra? Tak kai ilmu jas kok ngene kok. Aja lali di-share videone. Like, komen, share. Tak kai wejangan jas kok ngene. Aja lali di komen, di-share. Iki cinta damai kok. Pikirmu lah. Pikiran kok kaya ngono. Mas Agung Samudra malam minggu gue nembe nyusu jahe. Nyusu jahe karo nonton live streaming. Bagus. Karo menikmati. Kowe ya entuk nikmate kopi. Kowe ya entuk nikmate sangka aku. Pikiranmu tambah cerdas. Ngono. Dadi dipadukan. Zaman saiki kowe ora nggunakake otakmu. Kowe nek tergeser oleh zaman aja sambat Gusti Allah ya. Kowe nek sambat Gusti Allah percuma kowe. Sia-sia kowe. Makane Gusti Allah nyukani bekal kowe gak utak kowe nggo mikir. Dikandane wong urip itu sepasang. Ada susah, ada senang. Makanya dikala kamu diberi kesenangan, jangan lupa suatu saat kamu akan terjadi kesusahan. Itu siklus, Mas. Makanya kan nek kowe diberi kesenangan terus enek kesusahane, lah dikala waktu kamu susah, elingo lan waspada. Saya juga eling, Mas. Ning pikiranmu iki lho sing rusak iya. Pikiranmu sing rusak sampai saya rela waktu saya tak habiskan begini sampai aku paribasane orang ngeloni bojoku umpamane. Itu saya rela. Karena apa? Saya itu belajar, Mas. Aku ki ngrumangsani. Aku kan harus ngomong, dikala waktu kamu diberi kenikmatan lebih, jangan lupa suatu saat kamu akan susah. Makanya dikala waktu dalam posisi podium seperti ini, saya juga eling lan waspada. Ya wes aku tak ngene untuk cari inspirasi kan ngoten. Jadi pikiranmu dandanono. Pikiran-pikiran rusak.
pikiran kok pikiran rondo, wedokan barang iki. Pikiran apa? Pikiran kok utekmu isine permesuman. Isine utekmu isine nggur mesum. Dari dulu kan saya udah bilang, Mas, kalau masalah duit aku yo duwe, Mas. Aku bukannya wong kaya raya tapi aku yo duwe. Nek aku nurutin nafsuku, Mas. Nek aku nurutin nafsuku, Mas. Iso tak rentengi kabeh, Mas. Tenan, Mas, aku ora sombong, Mas. Tapi semaksimal mungkin saya itu berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu saya. Hawa nafsu nek orang mbok kendalikan, nanti akan rusak juga. Kalau dibilang munafik, saya tidak munafik. Saya melihat wanita cantik, ya saya tertarik. Tapi semaksimal mungkin hawa nafsu saya itu saya kendalikan. Nek aku ora iso ngendalikan, Mas. Aku juga pamer. Aku wong didit kok, Mas. Bisa saja mereka saya beli. Bisa saja mereka saya tiduri. Iso, Mas. Tapi semaksimal mungkin aku tak kendalikan hawa nafsu saya. Jadi pikiranmu ki aja nggur utekmu ki permesuman bae. Pikiranmu. Pak kuap yo wedang raimu. Pikiran-pikiran dajal kok ngono ki aja mbok. Kalau bisa itu buang. Pikiran-pikiran dajal kono iki buang. Ya pikiran kok isine nggur bangsane permesuman wae. Ya Allah, Mas Agung, tenan, Mas. Aku ora sombong, Mas. Nah, aku nuruti hawa nafsuku, Mas. Wedoan ini tak rentengi, Mas. Kalau saya menuruti hawa nafsu saya. Mas, ya, seperti ini, tak perlu. Oh, nggih, Pak. Siap, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nonton iku lho, Mas Agung. Berarti hawa nafsu itu yang bisa mengendalikan ya diri kita sendiri. Makanya itu belajar untuk mengendalikan hawa nafsunya. Belajar ngono lho, Mas. Nek ora belajar yo ora iso. Berusaha untuk mengendalikan kuwi nek cara bahasane kowe kudu poso. Jadi puasa. Kok gak pikirmu gak ora iso ngaceng ngono lho. Heeh, ora iso ngaceng ndasmu kuwi. Aku tuh berusaha untuk menguasai hasrat seksual itu saya kuasai, Mas. Saya kendalikan begitu loh. Kalau hasrat seksual saya itu lepas kontrol, Mas, lepas kontrol itu nabrak ya apa-apa. Iki piye to? Jan. Ini mindset berpikir ya, Mas. Misalnya saya duduk bersama cewek. Apa dikira cewek iki gendak aku ngono? Apa cewek iki terus tak keloni ngono? Umpama. Jadi kan melihat dari video kan. Misalnya saya duduk bersama cewek. Terus pikiranmu mungkin wedokane iki tak keloni ngono, rumangsamu ngono. Ya belum tentu kok. Jangan pikiranmu lho. Pikiran rusak. Ada pertanyaan dari Mas Agung Samudra. Empon tak lalene Gus sing pikiran rusake. Aja dilereni, tapi dikendalikan. Dilereni karo dikendalikan itu beda, Mas Agung. Dikendalikan bukan dilereni, Mas.
Lah jenengan bilang leren kok. Ya kan beda. Jenengan bilang leren. Suatu saat wong jenenge leren iki mesti paribasane sopir. Sopir kan duwe kesel mesti leren. Nek kesele mari mlaku neh kan ngono to. Ya toh, pikiran seperti itu. Jadi berusaha untuk mengendalikan. Ojo leren, Mas. Kendalikan. Tak ibarat ke sopir. Mesti dia sopir itu tidak mungkin. Dia pasti leren. Istirahat kan ngono toh. Bahasa leren kan istirahat. Waktu tenaganya pulih dia pasti jalan kembali. Maka nih ojo bilang leren, tapi kendalikan. Nek kowe ngomong leren salah, Mas. Kendalikan, Mas. Ada pertanyaan dari panjenengan. Ini live streaming jagungan, memberi pengetahuan, bukan cengengesan. Iki live streaming jagungan, wejangan, bukan cengengesan. Ada pertanyaan dari panjenengan? Jangan lupa di komen. Aku maksudnya bicara seperti ini itu menandakan bahwa saya itu juga bukan orang baik dulu loh, Mas. Nah, aku ki paling gak seneng enak wong sok suci, sok anu paling ora seneng. Nganyel kayak kok. Gak dikandani ngeyel. Dikandani berbudu. Senengane nurutin nafsune wae. Komen. Menopon ngomong. Jangan lupa komen. Komen. Kalau mau komen aku menang. Tak pindah live streaming satunya lah. Jangan lupa di komen. Komen yang mulai. Komentar wong sing dumah welcome, mengizinkan monggo karena ini live streaming. Makane nek ndelok video kuwi aja sepotong-sepotong. Akhire kowe entuk nggon bagian kuwi tok. Akhirnya kowe entuk kon bagian kuwi tok. Akhirnya pikiranmu rusak. Makanya nek nonton live streamingku kudu tutup le nonton. Nek kowe nontonmu sepotong-sepotong, kowe ya entuk bagian kon kuwi. Karena apa itu? Videonya ndak selesai kamu tonton. Entukmu nggon bagian kuwi tok. Jadi seolah-olah saya seperti itu. Makanya nek nonton kuwi sing tutup. Dan saya juga tidak mengklaim diri saya itu paling baik, mboten. Anak semuanya tak live streaming tak hentikan, tak pindah satunya. Tak pindah saja nih baik. Andem dengan andem sama. Mukitan cara ayu itu cengcetek ini pun. Seperti di film-film atau di TV-TV mungkin atau di channel-channel video atau YouTube. Jadi budayakan
menyimak atau menonton itu dengan selesai. Budayakan seperti itu biar panjenengan tidak terjadi kesalahpahaman. Budayakan nonton sampai selesai ya. Pokoknya ngoten mawon. Assalamualaikum.